Akang masuk menjadi Dewan Pengurus setahun kemudian, mungkin tahun 84. Setelah tingkat 2, 84. Ketat nggak persaingannya? Itu dulu bersaing sama siapa, Kang? Maksud bersaing sama siapa? Itu karena sarana yang tadi saya katakan bahwa ada asup pramuka, menwa, pencinta alam. Sarana itu ada di mana-mana. Melalui proses pendidikan sudah barang tentu. Jadi ketat teh awalnya mah kan begini, orang yang tertarik dengan dunia kepencinta alaman pastinya akan bergabung. Yalah, ini jam tangan orang di mana? Apa? Oh iya, ya udah. Pokoknya ini sekolah mana? Kacamata di dia gitu, pohon. Kacamata dipakai pohon. Jadi tentang ketat itu kan rimbawan itu pasti diperkenalkan pada saat ospek gitu ya, bahwa ada UKM ya. Ya pada saat itu mah namanya ya sekarang mah UKM lah, pada itu ada organisasi menwa kepencinta alaman dan lain sebagainya lah pada saat itu. Jadi tahu oh begini. Jadi sudah mah kita teh sekolah di kehutanan pasti akan berhadapan dengan hutan. Betul. Gitu. Ditambah ada organisasi kepencinta alaman, itu kan jadi added value. Kesempatan baik untuk belajar ilmu yang tidak diperoleh di bangku perkuliahan secara formal. Contoh, kan tidak ada mata kuliah survival. Nggak ada. Kan tidak ada mata kuliah long march. Betul. Mata kuliah panjat tebing ya. Menurut panjat tebing nggak ada. Nggak ada. Padahal pada saat praktek kerja kemudian hari, mungkin pada saat itu, karena saya kan belum bekerja di dunia praktis, masih betul. sebagai mahasiswa. Iya. Tapi setidaknya hari asup kaleuweung mah pan pasti nanjak. Benar. Kudu ngaronang berenangnya. Iya. Kudu tigu lutuk, kudu menuruni tebing. Iya. Nah, itu kan tidak ada mata kuliah yang mempelajari cara turun dari tebing agar aman, nyaman, dan sampai serta selamat. Kan tidak ada. Itu kesempatan baik gitu. Jadi sebuah media yang ada di lembaga perguruan tinggi itu yang dapat menambah added value mahasiswa. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Apalagi tren pada saat itu, aktivitas anak muda pada saat itu adalah yang terfasilitasinya relatif hanya itu. Mungkin pada zaman itu pencinta alam booming ya, Kang? Booming. Sedang rame ya? Sedang rame-ramenya karena aktivitas pencinta alam seperti itu. Gitu. Tren lah pada masanya itu. Nah, lanjut hanya wae tuh. Naon atuh? Lanjut ke Dewan Pengurus, Kang. Akan menjadi ketua DP. Nah, kalau untuk menjadi ketua persaingan waktu itu gimana? Persaingan di internal Mubes ya untuk menjadi ketua DP itu apakah jadi? Kalau saya lihat ya, mungkin ini saya kasih gambaran sedikit. Ketika di zaman saya tuh pambung-pambung sebenarnya nama Kang. Gitu, menjadi ketua DP teh beban, sieun. Nah, apakah di zaman Akang seperti itu? Ada sama relatif. Sama ya relatif. Lantaran lamun ku bahasa Jerman mah jadi ketua teh sebuah ku bentet. Gitu kan. Sebuah ku bentet, sebuah disalahkeun, bentet diomongkeun. Sakat nu maneh embung kan gitu. Nah, kira itu organisasi massa ya, sosial yang tidak profit. Betul. Nirlaba relatifnya seperti problemnya itu. Sama problemnya ya? Karena itu mah ada panggilan hati, panggilan jiwa atau ringis bogoh ke pencinta alam bagian ya konsekuen. Adapun ketika itu mah sudah menjadi sebuah kepastian ya,
kita berkumpul di dalam sebuah komunitas yang tidak saling mengenal. Tiba-tiba aya nu belikan, tiba-tiba anu cicing, tiba-tiba anu heboh. Itu kan dengan sendirinya membentuk. Ya, betul. Tiba-tiba terbidik menjadi gimana pantas ya jadi Benar. ketua rimbawan. Itu mah sudah ya kehidupan seperti itu gitu kan. Nah, jadi Terseleksi ya. terseleksi. Pada saat itu juga ada beberapa kandidat untuk ya biasalah kandidat yang jadi calon anggota ketua gitu kan. Ada yang mayoritas mendapatkan suara terbanyak, itulah yang menjadi Ketua, pemenang. ketua. Saya tidak mengatakan pemenang tapi terpilih. Karena kalau dikatakan pemenang itu ada kalah ada menang. Nah, mah suara terbanyak yang diperoleh adalah yang terpilih karena ada follower lain. Satu misal akan mendapatkan 50 suara, kawan yang lain mendapatkan 25 suara. Dan yang muncul di sini bukan pemenang, yang terpilih karena ini beauty contest. Ya, ya. Beda kalau kita berlari mah lu menang lu eleh pasti. Jadi ada follower masing-masing, 25 followernya iya 75. Nah, kesepakatan demokrasi itu kan nge-25 terpilih, lain pemenang sebetulnya, terpilih. Karena ini pun punya pilihan 25 follower. Nah, itu prosesnya seleksi di situ juga. Dalam kehidupan organisasi sudah berdinamika organisasi mah ada akan selalu begitu dan begitu. Kandidatnya siapa aja sih Kang dulu? Kandidatnya yang pasti mah pada saat Head itu to head-nya sama siapa Kang dulu? head to head teh Kang Boyke, Kang Boyke. Kang Gepeng, Oh, itu. Kang Sarif. Tilu. Sarif sama Kang Gepeng. Ya tilu tuh. Kang Sarif, Kang Gepeng, Kang Boyke, saya. Itu kandidat itu. Ya. Oh, Kang Gepeng tuh. Kandidat ketua. Terus saya Kang Boyke ada gini juga tuh. Gak nyangka saya pernah jadi kandidat. Nah, ini saya kebetulan terpilih menjadi diamanahkan untuk memimpin organisasi Rimbawan untuk 1 tahun ke depan. Betul. Kan gitu. Ya. Nah, begitu. Nah, sekretaris Dewan Pengurus teh Kang Dian Budiman yang dulu di Tahura, sekarang udah pensiun, itu sekretaris. Orang Tasik gitu ya. Orang Tasik itu sekretaris Dewan Pengurus dengan seksi-seksi bla-bla-bla-nya lah gitu. Aktivitasnya 11-12 jeung ayeuna gitu kan. Dan memang dunia mahasiswa kan dunia sedang mencari. Tapi prestasi di Dewan Pengurus Akang apa sih? Pencapaian. Kalau prestasi mah ditanyakeun ka follower, ka pengguna, jangan ke saya, karena kalau saya ditanya hebatnya tuh. Bukan prestasi ya, tapi kegiatan apa yang waktu itu memang diciptakan oleh Dewan Pengurus masa Akang gitu. Ada kalender of event yang memang sudah diprogramkan oleh Dewan Pengurus yang lama, yaitu LJG, Lomba Jalan Gunung. Kalau sekarang mah sesepedahan, fun run. Betul. Nah, zaman dulu mah hiking rally. Hampir di semua kota tuh ada penyelenggaranya ya di kalangan ormas, Karang Taruna, Pramuka. Jadi di mana-mana ada hiking rally. Nah, kebetulan jadi event-event seperti LJG itu banyak waktu itu, Kang. Banyak. Namanya ada yang hiking rally, terus tempuh rimba, apa gitu kan, banyak event-event yang melegenda pada saat itu. Nah, di tiap kota hampir ada. Jika fun run ayeuna lah, gitu. Jadi di tiap kota pasti ada. Nah, kebetulan karena stylist kita itu di kehutanan, maka lomba jalan gunung, gitu kan, lebih ikonik gitulah, gitu ya. Jadi LJG pertama Rimbawan itu di masa Akang ya? Enggak. Oh enggak, sebelumnya udah pernah? Sudah ada. Sudah ada. LJG itu ada di sebelumnya. Ada di sebelumnya, lomba jalan gunung tuh ada di sebelumnya. Kemudian eventnya nasional. Ya, LJG itu. Eventnya nasional. Kita membuka dengan event nasional kan. Jadi kagok kan tuh. Jadi gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Gitu kan. Karena ada cita-cita itu gantungkan. Jadi cita-cita mah kudu jadi jenderal, jatuh-jatuh jadi kopra kan gitu. Kan seradu kene kan urang gitu. Nah, jadi LJG di mana waktu itu? Manglayang apa?
di Manglayang, Manglayang, ya. Manglayang, terus bergerak juga pernah start finishnya itu di Dago yang sekarang Pasca Sarjana. Oh iya situ. Kalau orang baru apa nyebutnya Dago Tea House, ya kan, Dago Tea pada House. Tea House kan ya, tapi kan Dago Tea House Iya. orang jatuhnya kan gitu kan, itu. Jadi pernah. Nah, dekade saya itu di situ saya sebagai ketua waktu itu ketua Dewan Pengurus itu menyelenggarakan lomba jalan gunung di situ. Di Dago startnya waktu zaman Kang. Dia kemana Kang itu? Aku keliling lah biasa, kelilingan. Tahura? Enggak. Tahura. Bagian dari Tahura. Gitu. Jadi memang lomba jalan gunung tuh kalau nggak salah dulu tuh ya bukan pesertanya bukan personal ya, tapi tim ya. Bergu ya. pada saat itu belum ada istilah personal itu belum ada. Betul. Tapi sih itu kelompok. Kelompok ya. Ya. Ada yang namanya lomba kebut gunung, ada. Betul. Gitu. Belum ada sih perseorangan pada saat itu selalu berempat, Ya. gitu, berlima, gitu. Pada tren pada saat itu, Betul, gitu. betul. Kunaon teh seseorangan, pola pikir pada saat itu belum sampai ke sana, mungkin. Betul. Gitu, Den. Nah ada yang menarik Kang. Jadi yang kita pernah obrolkan, nah ini kayaknya perlu diangkat juga. Jadi kan MPK Rimbawan ini selalu tandem dengan, atau kita ngomong pecinta alam lah. Pecinta alam tuh biasanya tandem dengan institusi militer seperti Angkatan Darat, ada yang Kopassus, mungkin Wanadri dengan Kopassus, terus ada yang dengan apalah gitu ya. Tapi rata-rata pencinta alam ini biasanya tandem dengan ini ya, kerjasama atau apapun lah. Nah yang menarik nih Rimbawan tuh dengan Brimob kan. Ya sempat terucap dengan Kang Tulus bahwa keterlibatan Brimob dengan Rimbawan ini kerjasamanya dimulai dari Akang. Ya itu gimana ceritanya Kang? Jadi memang pada saat itu, waktu itu institusi TNI, Polri itu kan masih tubuhnya ABRI. ABRI ya. ABRI kan, jadi masih ada Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polri. Polisian, Jadi ya. rumah besarnya itu ABRI. Betul. Kan dengan undang-undang yang terbaru 99 itu kan kembali ke pertahanan dan keamanan dua institusi yang berbeda Iya, kan, iya. di TNI dan Polri dulu mah namanya teh ABRI. Jadi pada saat itu melekat memang. Pada saat itu ini sesuatu yang menarik. Contohnya dulu mah lamun hayang montenering itu pasti kudu masuk pramuka, kudu masuk pencinta alam, kudu masuk menwa atau masuk tentara. Iya, betul. Yang sekarang mah activity militer itu sudah jadi outbound mah. Betul. Nah zaman baheula mah atuh hayang naik tebing deh ya, pasti dunia yang menyangkut activity ekstrim lah, tanda kutip ya, activity ekstrim pada saat itu tuh pasti dunianya itu. Ya. Nah, dunia itu pasti kan dikuasainya ke dunia ABRI kan pada saat itu ya. Betul. Nah, Aktivitas luar ruangan ya aktivitas itu. luar ruangan itu pasti dengan ABRI gitu kan. Sehingga tidak bisa dilepaskan itu kerjasama antara perguruan tinggi pencinta alam dengan sebuah institusi ABRI. Ya. Kita saya nyebutnya ABRI lah pada saat itu. Nah, tadi pertanyaan Kang Dendi di mana sih gitu mulai Karena, teh? nah saya juga ingin tahu apakah sebelumnya memang kita pernah bekerja sama dengan institusi apa gitu, baru kemudian jadi Brimob atau gimana itu? Nah, menarik Kang Dendi, kemarin beberapa seminggu mungkin yang lalu, secara tidak langsung saya ngobrol warung kopi gitu ya di tempat Kang Idris bahwa historicalnya tuh begini. Ternyata termasuk Anda sendiri, gini kan Kang. Iya. Sehingga Kang Bakti pada saat itu ngomong, Kang atuh bikin tulisan. Betul. Dan saya menyanggupi, tapi tidak dalam waktu yang cepat ini. Karena kalau saya lagi cuti, full time for incu. Gitu kan. Terus Aki banyak full time for incu. Full time for incu. Jadi, kelah, sebari di leuweung mau nulis. Ini utang saya. Mudah-mudahan diberi kesehatan. Tapi ya mungkin ini mungkin jadi alternatif. Nah ini justru jodoh tehnya, niat baik mah akan selalu ada jalan. Betul. Niat baik mah tiba-tiba ngobrol tepuguh ternyata Anda ternyata seorang. Karena saya lihat memang ini harus diangkat kan, harus diangkat. Jadi supaya kita tahu gitu. Nah setidaknya
Ini saya sangat appreciate sekali, tadi sangka-sangka kan Den, bisa ngobrol ternyata Anda tuh adalah pengonten atau apa sih, konten kreator atau apalah namanya. Ya. Jadi babaduyan saya mah. Jadi artinya gayung bersambut kan ya, gitu kan. Itulah sesuatu tuh niatilah dengan baik, ternyata menemukan jalan. Setidaknya ketika kita diskus ini bertutur, ada dokumentasi yang didokumenter. Nah, Kang Bakti, jadi saya tetap merasa punya hutang. Mudah-mudahan saya diberi kesehatan, keselamatan sampai tuntas. Saya janji itu akan menarasikan dalam bentuk tertulis sehingga jejak digitalnya ada. Tapi ini hatunun nih ke Kang Dendi, ternyata ngobrol warung kopi, ternyata konten kreator. Oh, gayung bersambut artinya bertutur. Dalam ngobrol 1 jam bertutur begini, disuruh dituangkan dalam bentuk redaksi. Untuk ukuran saya, saminggu can puguh tuntas. Benar. Karena kita dibatasi oleh narasi-narasi subjek, objek, penulisan, koma, segala macam, dan insya Allah saya siap menulis itu. Setidaknya sekarang ngagugurkeun heula setengah kewajiban. Nah, gitu. Setengah biasa. Kan ini bisa jadi dokumentasi, kan? Jadi gitu. Nah, kembali tadi based on pertanyaan. Sebetulnya hal sederhana sih awalnya mah eta teh. Orang mengambil sebuah keputusan, orang mengambil sebuah solusi atau way out atau korektif itu pasti ada backgroundnya, dasar pemikirannya. Apa yang dilihat, yang didengar, yang dibaca, dan yang dirasakan. Pada saat kami angkatan FM itu melaksanakan pendidikan dasar full Papandayan. Dari pembukaan sampai ke penutupan itu di Papandayan. Penutupan itu diundang loh para pencinta alam se-Bandung Raya itu dan mereka datang di Papandayan. Datang ke Papandayan dengan akses, jangankan 40 tahun yang lalu, 84 ya, 2004 berarti kan 40 tahun yang lalu. Da ayeuna ge lamun penting-penting enak ka Cileuleui dah hese atuh. Enggak susah banget. Susah. 40 tahun hari ini pun kalau kita ayeuna bebarengan lah itu akan banyak handicap gitu kan. Pada zaman itu ya. Pada zaman itu darah datang teh. Luar biasa. Pencinta alam karena memang aktivitasnya jadi orang betapa kan kalau gitu mas solidaritas ikulna hiji organisasi pencinta alam dengan pencinta alam itu betul-betul tidak ada kompetisi karena memang perguruan tinggi masing-masing, kelompok masyarakat masing-masing gitu kan. Darah latang teh. Jadi pembukaan di sana, penutupan di sana termasuk di antaranya long march. Perupama dah gitu. Next time ketika saya jadi ketua dewan pengurus, kan saya harus melahirkan generasi selanjutnya. Sebagai mandatori atas dewan pengurus itu adalah regenerasi, melahirkan generasi adik. Ya, anggota muda ya. Nah, yaitu Kang Tono, SCP. Ya, di bawah Kang langsung secara mahasiswa Kang Tono mah ka ospek karena Kang Tono 84, Kang Oktav, Kang Hanes, gitu kan. Di Rimbawan pun adik klik 1 tahun, kuliah klik 1 tahun, ke pencinta alaman Rimbawan MPKA pun klik 1 tahun. Nah, karena saya sebagai ketua dewan pengurus yang dimandatori oleh musyawarah bahwa harus melahirkan generasi berikutnya, biasa handicap klasik ngempikeun ka ayeuna. Handicap klasik. Ya, permasalahan klasik ya. Permasalahan klasik tentang apa permasalahan klasik? Ya tentang aspek budgeting lah. Betul. Akomodasi, transportasi dan lain sebagainya. Ya tetap pada saat itu support budget itu hanya mengandalkan
hanya 2. Sama mungkin sekarang juga saya ini dari lembaga, dari lembaga perguruan tinggi ya? lembaga perguruan tinggi, dan dari sesama anggota rimbawan. Ya. Dan uang pendaftaran lah. Dan uang pendaftaran. Saat itu. Jadi uang pendaftaran itu uang pendaftaran X rupiah, bea sekian liter pakaian dan sebagainya lah, itu untuk makan kita dimasakin gitu kan. Ya, seperti tadi saya katakan, kendala klasik permodalan budgeting eta begitu erek pendidikan dasar kan harus nyarter mobil, betul, kendaraan dan lain sebagainya. Ini pasti sudah terduga oleh saya itu dulu, gitu. Nah, saya mundur dulu, ini koma dulu ya, sebelum ke pendidikan dasar nanti. Ketika saya sebagai ketua dewan pengurus pada saat itu kuliah dapat, rimbawan dapat. Saya ingin mendapatkan lagi added value ketika apply-na kumaha sih. Secara teori mah kurang diajar, Pan. Orang yang tidak masuk rimbawan itu kan tidak bisa survival. Betul. Karena di perguruan tinggi itu tidak ada mata kuliah survival. Nah, ketika jadi rimbawan, masuk MPKA rimbawan, mendapatkan teori dan praktek survival. Praktek survival ini, saya ingin ada kontrol pola berpikir saya pada saat itu. Oleh sebuah institusi yang kapabel dan elitis di bidang itu, gitu. Seluruh aspek yang tadi yang saya katakan, mountaineering segala macam. Sehingga saya berpikir sepertinya saya harus kerjasama deh, gitu awal nama dengan sebuah lembaga ABRI pada saat itu ya. Nah, jadi dimulailah saya melakukan pendekatan. Saya berpikir, saya kebetulan secara emosi, almarhum bapak saya itu anggota BRIMOB. Kalau historical mah cenah, tapi dapat dipastikan banyak kolot nggak bohong. Bapak saya itu angkatan kedua, BRIMOB. namanya Mobrig pada saat itu. Awal masih Inggris kan. Jadi bapak saya bilang, aku tuh angkatan kedua. Gitu, dirubah dari Mobrig jadi BRIMOB, terlalu panjang lebar, itu terlalu pribadi. Ngobrol, kira-kira dari connecting, dari jejaring mah tinyaman baheula ka zaman ayeuna oge tetep kudu dibuat. Mundur dulu, sehingga pinter mah cukup 25 Den. 75 adalah network. Betul. Jaringan ya. Jaringan, hidup itu jaringan. Jaringan tuh kuasai 75, pinter mah 25. Da pinter mah teu bisa mah maca buku ieu we pinter. Betul. Tapi jaringan. Gitu tah. Saya mau buka jaring tuh. Kira-kira institusi mana ADAL, AU dan Polri pada situ yang bisa saya dekati, bisa saya papati, bisa saya mengerjasamakan. Teluk Rantai, Angkatan Laut yang di Jalan Arya Jipang. Oh ya, itu ada. Rasanya historikalnya kejauhan. Karena geografis pada situ kan kuliah di Cikadut. Terus ke Margahayu, Kopasgat pada saat itu di sini jauh oge. Di sini ya. Ke Batu Jajar gitu oge. Gitu ya. Akhirnya saya mikir, gimana kalau main kota? Ditemukanlah saya itu Sukajadi yang sekarang Paris Panjava. Ya. Jalan Sukajadi 141.
Bagi saya suka jadi 141 itu bukan tempat baru, Betul. tempat yang begitu familiar. Saya itu tahulah kecilan saya di situ. Ini harus saya terangkan nih ya secara detail, nanti Kang Denny bisa memotong Ya. kalau terlalu deviatif ya. Betul, silakan aja Kang. Jadi saya tuh berpikir begini, dan saya nggak dekatina gitu, udah tua mahasiswa pada saat itu kan, ngomong dengan almarhum bapak saya, ABCD lah. Udah aja temui itu Om Tamrin katanya gitu. Oh ya bla 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 gitu ya. Pada saat itu Om Tamrin itu apa? nah, kami nyebutnya Om Tamrin gitu kan. Kami pun kan, saya anaknya juga nggak begitu hafal persis gitu kan. Jadi Om Tamrin kalau secara personal, jadi itu Pak Dr. Andes Letkol Pol, pada saat itu Letkol, Letnan Kolonel Polisi Dr. Andes M. Tamrin. Pada saat itu beliau Dansat Brimob. Dansat, Komandan Satuan Brimob. Beliau itu adalah dokteran, lamun apa, wamil lah zaman kalau kita mah apa Oh iya. Wamilnya tentara karir ya. Ya mungkin itu ya. Jadi ada istilah kalau sekarang pada zaman kami kan wajib militer, kalau sekarang mah apa, sumber sarjana gitu kan, perwira sumber sarjana. Nah, jadi Pak Tamrin itu, Pak Dr. Andes Letnan Kolonel Tamrin itu, beliau itu adalah lulusan STO. Naon STO teh? STO, SGO. STO. Sekolah teknik itu. Sekolah Tinggi Olahraga. Oh iya. Anu di Cicaheum, ayeuna nama FPOK. UPI baheula mah ngaranna teh STO ya. STO, lamun setara SMA ngaranna SGO. Sekolah Guru Olahraga. Kalau mau melanjutkan jenjang lagi namanya STO, Sekolah Tinggi Olahraga, yang kelak di kemudian hari jadi UPI ya. Jadi UPI, jadi Fakultas Pendidikan FK, Olahraga Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Ya, mungkin itu ya. Nah, beliau itu Pak Tamrin itu adalah wabib militer, seorang sarjana olahraga, wajib militer, dan itu hasil keluaran sekolah infanteri di Amerika. Jadi sarjana letnan 1 udah waktu itu banyak ditempatkanlah, kali saya tidak begitu paham. Jadi komandan kompi di Cikole pada saat itu. Oh ya, Cikole dulu ya. Di Cikole. Dan itu kebetulan bapak saya adalah stafnya, anak buahnya lah gitu. Sekian puluh tahun kemudian kan saya di Cikole masih kecilan. Setelah jadi mahasiswa, saya berpikir tadi teh ya, naon kira-kira yang bisa terkonektif gitu melalui jalur bapak saya. Temui aja Om Tamrin. Gitu. Mulailah saya melakukan pendekatan, menghadap sebagai seorang mahasiswa. Da gagah tuh mahasiswa baheula dek menghadapi institusi ABRI mah pasti da ya bukan carut politik rejim pada saat itu kan agak bertolak belakang. Jadi mahasiswa itu betul-betul jadi kan elitis lah gitu kan. Ya sekarang juga tetap lah. Bukan dikotomi, bisa salah ngomong. Nah, mulai dekatan. Ada kedekatan di situ. Begitu saya lapor mau menghadap siapa dek, mulai prosedur lah. Tiba-tiba saya memperkenalkan diri. Kamu siapa? Gitu. Begitu saya perkenalkan nama bapak saya diterima sebagai seorang anak. Hulu aing kieu-kieu teh. Kamu cenah gitu. Ternyata kata ibu saya, waktu saya masih kecil suka digendong-gendong kieu cenah. Diasuh sama Om Tamrin ini ya. Komandan itu dia. Jadi tahulah. Oh, kelak kemudian hari jadi mahasiswa kan gitu. Beliau pada waktu letnan 1 jadi udah letnan kolonel kan, jenjang yang belasan tahun. Kamu mau apa? Kan gini. Ini Om bla 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 bla, bersurat. Tetap prosedur. Di situ ada aspek pelajaran. Tadi saya katakan jejaring. Sekalipun kewawuh tinggal wawuh, kenal tinggal nenal. Dari formal mah harus dilalui ya tuh. Kita kan jadi belajar ngetik tuh. Betul. Manual. Bersurat jadi waktu itu ya. Bersurat. Minta naon?
minta dilatih peta kompas? Awalnya itu, jadi mencari instruktur sebenarnya buat Ya, ya, kita kan di kuliah dapat geodesi, ya, kartografi. ya. Jadi begitu macam peta sebenarnya, saya selaku persona, saya tidak buta dengan peta. Betul. Karena jauh di pramuka, saya sudah belajar ilmu peta kompas. Ya. Ditambah latar belakang orang tua, pendalaman peta kompas saya ada di pramuka, ada di orang tua sebagai dosen khusus gitu kan. Ya. Jadi agak ngelotok kalau dunia peta kompas pada saat itu. Mulailah diturunkan, jadi masih ingat. Jadi ini karena ingat lintas sejarah, Kang Dendi, jadi saya harus menerangkan personilnya. Yang mudah-mudahan nanti kalau ini sudah jadi bisa didengar mungkin oleh Incuna, karena dipastikan ya, kalaupun beliau-beliau masih ada itu mungkin Udah sepuh lah. 85, hampir 90 tahun, mungkin sudah nggak akan mungkin update lagi. Yang dipastikan mah banyak yang sudah pada kembali ke rahmatullah ya. Ngajar di Cikadut peta kompas dilakukan oleh personil-personil BRIMOB yang memang salah satu tupoksinya itu kan SAR BRIMOB mah. Oh ya, ada ya? Iya, sampai sekarang kan tupoksinya tuh SAR. Tupoksinya tuh SAR. Nah, waktu itu saya masih ingat pertama itu dengan Sersan Mayor Sartono. Terus Pelda Lala Suhala. Karena motor jadi mau pakai motor dinas, ngajar. Peserta nanti budak rimbawan, apa itu pendalaman, dan peta kompasnya belajar atuh. Gitu. Mereka menguasai bahwa ini. Beliau bilang kan lebih detail. Ya. Karena berhubungan dengan unsur operasi militer kan. Ya. Ada orang pantai cruising bilang. Betul. Kan gitu. Itu kan ke sisi kebermanfaatannya. Beberapa kali tuh pertemuan. Dia datang untuk mengajar calon siswa. Tidak, belum. Untuk Mengajar anggota kita aja. Oh gitu. Bukan buat pendidikan ya ini, tapi buat kursus internal aja gitu. Untuk internal. Iya. Jadi pembekalan tambahan. Iya. Namun akhirnya mah mabim benernya. Mabim, ya betul. Nah, udah. Sambil ngabuapnya. Silakan sampai. Nah, terus belajar di situ. Sudah ada chemistry tuh. Di honoran tuh. Ting can ngarti hari itu mah honor. Bukan minta bersurat. Dararatan. Paling disuguhan nginum. Beralih balik. Yang mahasiswa sadar kita. Ini kan di mahasiswa. Di zaman akang mah mahasiswa pasti duitan. Tinggal ini mah. Jadi nggak ada amplop, nggak ada apa ya? Nggak ada. Saya botol. Paling hebat. Iya. Dan mereka pun senang. Ya. Karena ini agak sensitif. Pada saat itu kan ada penolakan demi fungsi ABRI pada saat itu. Pada zaman itu ya. Jadi mahasiswa tuh selalu bertolak belakang dengan ABRI. Oke. Jadi begitu ada institusi mahasiswa yang dengan ABRI itu ada sebenarnya added value bagi mereka, bagi institusi itu. Bisa masuk. Pada saat itu tuh ada demi fungsi ABRI yang secara politik digembar-gemborkan bahwa itu ya rejim pada saat itu. ABRI pada saat itu kan masuk ke semua lini gitu kan. ABRI karena ABRI itu adalah stabilisator dan dinamisator negara pada saat itu. Kita ngomong rejim ya. Jangan ngomong hitam putih. Nah itu mah rejim. Betul. Jadi ketika rejim ini saya memanfaatkan ini. Kenapa mesti bertolak belakang antara mahasiswa dengan ABRI pada saat itu? Pemahaman saya. Di satu sisi saya memerlukan ilmunya. Ya. Di satu sisi jadi terjadi simbiosis mutualisme. Ya, betul. Jadi institusi ini bisa mendekati mahasiswa dan mahasiswa pun bisa memanfaatkan ilmu yang mereka kuasai secara profesional. Iya. Oke. Pas dari momennya ya. Pas momennya.